Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Pemirsa Wasen TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi bersama kami. Kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi sempat terpotong, yaitu menyebarluaskan hidayah Allah. Tadi yang pertama tadi dengan lisan, kemudian yang kedua dengan amalan, kemudian yang terakhir adalah tentang dengan keteladanan, dengan kudwatan atau keteladanan. Tadi kami sampaikan bahwa keteladanan ini adalah sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kembali kami bacakan ayatnya, laqad kana lakum fi Rasulillah, telah ada di dalam diri Rasulullah apa itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Maka kenapa keteladanan ini masuk ke dalam menyebarluaskan hidayah Allah? Karena banyak orang yang akhirnya tersentuh hatinya karena melihat akhlak, melihat keteladanan dari umat Islam yang selalu menerapkan kebiasaan-kebiasaan Rasulullah SAW, sehingga banyak pada akhirnya orang-orang yang di luar sana, bahkan di luar Islam ataupun di dalam Islam itu sendiri, itu pada akhirnya tersentuh untuk mendekat dengan agama ini. Maka perlu kami ingatkan ketika kita menyebarluaskan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, satu saja orang yang akhirnya mendapatkan hidayah karena kita, satu orang yang hijrah karena kita, kata guru-guru kita adalah itu lebih baik daripada isi langit dan bumi. Nah, jadi aktivitas yang pertama tadi adalah nasyrul hidayah, yaitu dengan lisan, dengan amalan, dengan kudwatan atau keteladanan. Kemudian aktivitas yang kedua yang harus dimiliki oleh umat Islam adalah bagaimana kita menyebarluaskan idealisme supaya masyarakat itu punya semangat perjuangan dan dukungan kepada kehidupan yang lebih Islami. Kenapa? Karena umat Islam itu harus punya jati diri yang kuat, punya pegangan yang kuat, sehingga umat Islam itu kokoh dalam artian apa yang disampaikan pribadi-pribadi, para dai umat Islam khususnya, seharusnya bisa menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, dan tidak serta-merta karena ada kepentingan sehingga yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Nah, itu yang kita jaga. Maka setiap umat Islam itu harus punya idealisme, punya prinsip untuk menyampaikan agama Allah, untuk menyampaikan ayat-ayat Allah tanpa kompromi. Kemudian yang ketiga, aktivitas yang ketiga yaitu adalah bagaimana umat Islam ini, khususnya para dai, kan tadi kami sampaikan kita ini sesuai dengan tema, kamu adalah dai sebelum menjadi apapun. Jadi bagaimana kita sebagai umat Islam harus menggiatkan kegiatan amal bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Jadi aktivitas ini tidak selalu tentang kerjakan ini, kerjakan itu, jangan ini atau jangan itu. Tapi termasuk pula bentuknya adalah bagaimana kita berupaya melakukan konsolidasi, koordinasi dan mobilisasi seluruh potensi positif, konstruktif di tengah-tengah masyarakat supaya bisa memberikan kemaslahatan untuk umat, bangsa dan negara, khususnya dakwah. Jadi bagaimana juga kita melakukan langkah-langkah meminimalisasi atau mempersempit ruang gerak kemungkaran. Jadi kegiatan menggiatkan amal bil ma'ruf nahi munkar ini merupakan kegiatan yang sangat penting yang harus dimiliki umat Islam, khususnya para dai. Jadi dengan bagaimanapun bentuknya, mau bentuk komunitas, organisasi, kelompok dan sebagainya, karena itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam firman-Nya di Quran surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi kata Allah, hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Jadi pemirsa Wasen TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
sebagai umat Islam, jikalau kita melihat kemungkaran tidak boleh dibiarkan. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita tentang kegiatan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada orang yang beralasan sholat, zikir, puasa, tahajud dan lain sebagainya, pertanyaannya apakah sholatnya dia, zikirnya dia, puasanya dia lebih baik daripada sholatnya Nabi sehingga ia tidak mau turun untuk beramar ma'ruf nahi munkar? Maka perlu kami ingatkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah lupa untuk mencabut pedangnya manakala dibutuhkan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kegiatan amal bil ma'ruf dan nahi anil munkar ini harus terus digembor-gemborkan, harus terus dinaikkan, karena itu adalah bentuk dakwah kita, itu juga salah satu bentuk idealisme kita menunjukkan jati diri kita sebagai umat Islam. Jadi kita mempersempit ruang gerak kemungkaran. Kemudian tadi yang pertama nasyrul hidayah, kedua nasyrul fikrah, yang ketiga menggiatkan aktivitas amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita memelihara identitas masyarakat Islam. Jadi simbol-simbol keislaman itu harus dimunculkan. Apakah yang sifatnya fisik seperti bangunan masjid, musola, madrasah dan lain-lain. Jadi atau aktivitas dimunculkan itu harus selaras pula dengan urfil mujtama. Jadi sesuai dengan tradisi masyarakat. Jadi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi kegiatan-kegiatan atau simbol-simbol itu yang tidak bertentangan dengan Islam, maka boleh kita terapkan. Jadi memelihara identitas masyarakat Islam ini sangat penting, karena kita sebagai umat Islam harus menunjukkan jati diri kita sebagai umat Islam. Jadi tadi kami sampaikan, idealnya simbol-simbol yang dimunculkan itu harus selaras pula dengan urfil mujtama atau tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi perlu kami tekankan, yang dimaksud di sini adalah tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Begitu. Jadi supaya masyarakat juga bisa terkondisikan dan menerima Islam ini secara benar. Jadi simbol mungkin bukan perkara yang harus dinomorsatukan, tapi ini sangat penting untuk memelihara substansi. Terlebih lagi kalau simbol tersebut merupakan tuntutan syar'i. Jadi bergeraklah terus umat Islam. Oke, pemirsa Wawasan TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan setelah jeda berikut ini.